Alkisah, di hamparan tanah Jawa yang subur dan kaya akan budaya, tersembunyi sebuah kisah tentang asal-muasal sebuah negeri yang kelak dikenal dengan nama Cirebon. Cerita ini mengalir laksana sungai yang membelah bumi, membawa serta jejak para leluhur, semangat perjuangan, dan keagungan iman. Dari sebuah dusun kecil hingga menjadi sebuah kesultanan yang masyhur, perjalanan Cirebon diwarnai dengan berbagai peristiwa menakjubkan yang patut untuk dikenang dan diresapi maknanya. Jauh sebelum gemerlap kesultanan menyinari pesisir utara Jawa, tersebutlah sebuah negeri bernama Singapura. Bukan Singapura yang kini kita kenal, melainkan sebuah pelabuhan ramai di wilayah Kerajaan Galuh. Di sana, hiduplah seorang bangsawan bijaksana bernama Ki Gedeng Tapa atau Ki Gedeng Jumajan Jati. Beliau adalah seorang syah bandar yang disegani, mengatur lalu lintas perdagangan dengan adil dan penuh tanggung jawab. Di bawah kepemimpinannya, Singapura tumbuh menjadi pelabuhan yang makmur dan dikenal hingga ke berbagai penjuru. Ki Gedeng Tapa memiliki seorang putri yang cantik jelita dan berhati mulia, bernama Nyai Subang Larang. Kecantikan dan kebaikan hatinya termasyhur kemana-mana, menarik perhatian para pangeran dan bangsawan dari berbagai negeri. Namun, takdir telah menggariskan jalan hidupnya. Nyai Subang Larang kelak akan menjadi permaisuri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang agung, dan melahirkan putra-putra yang akan menjadi tokoh penting dalam sejarah tanah Jawa. Kehidupan di pelabuhan Singapura berjalan damai dan sejahtera di bawah naungan Ki Gedeng Tapa. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan mulai terasa. Arus perdagangan yang semakin deras membawa serta berbagai budaya dan keyakinan baru. Ki Gedeng Tapa, dengan kearifannya, mampu menjaga keseimbangan dan kerukunan di tengah keberagaman tersebut. Beliau meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat yang toleran dan terbuka terhadap perbedaan. Meskipun Singapura adalah pelabuhan yang penting, Ki Gedeng Tapa memiliki pandangan jauh ke depan. Beliau melihat potensi besar di wilayah pesisir lainnya yang masih berupa hutan belantara. Dalam sanubarinya, terbersit keinginan untuk membuka wilayah baru, memperluas pengaruh, dan menciptakan pusat peradaban yang lebih besar. Visi inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal lahirnya sebuah negeri baru yang penuh harapan. Warisan Ki Gedeng Tapa tidak hanya berupa kemakmuran pelabuhan Singapura, tetapi juga semangat kepemimpinan, keberanian untuk merintis, dan pandangan visioner. Nilai-nilai ini kelak akan diwariskan kepada generasi penerusnya, menjadi bekal dalam membangun dan membesarkan negeri Cirebon yang akan datang. Ki Gedeng Tapa adalah sosok perintis yang membuka jalan bagi sejarah besar yang akan terukir di kemudian hari. Dari rahim Nyai Subang Larang dan Prabu Siliwangi, lahirlah 3 orang putra-putri, Pangeran Walangsungsang, Nyai Larasantang, dan Pangeran Raja Sengara. Pangeran Walangsungsang, sebagai putra sulung, tumbuh menjadi pemuda yang gagah berani dan memiliki keingintahuan yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Meskipun hidup dalam kemewahan istana Pajajaran, jiwanya merasa terpanggil untuk mencari makna hidup yang lebih dalam. Suatu ketika, Pangeran Walangsungsang memutuskan untuk meninggalkan gemerlap istana. Bersama adiknya, Nyai Larasantang, beliau memohon izin kepada ibundanya untuk berkelana, menimba ilmu, dan mencari guru spiritual. Dengan berat hati namun penuh ridho, Nyai Subang Larang merestui kepergian kedua buah hatinya. Perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang akan mengubah jalan hidup mereka dan sejarah tanah Jawa. Dalam pengembaraannya, Pangeran Walangsungsang sampai di sebuah padepokan yang dipimpin oleh seorang guru sufi bernama Syekh Datuk Kahfi, atau yang juga dikenal sebagai Syekh Nurjati. Disinilah Pangeran Walangsungsang mendalami ajaran Islam dengan tekun. Beliau belajar tentang tauhid, syariat, dan hakikat kehidupan. Di bawah bimbingan Syekh Nurjati, jiwa Pangeran Walangsungsang tercerahkan dan hatinya semakin mantap untuk mengabdikan diri kepada Allah. Setelah beberapa waktu menimba ilmu, Syekh Nurjati melihat potensi besar dalam diri Pangeran Walangsungsang.
Sang guru kemudian memberikan sebuah tugas mulia kepada muridnya, membuka hutan di pesisir utara dan mendirikan sebuah pemukiman baru. Daerah yang dituju adalah wilayah yang terletak di sebelah tenggara Gunung Jati, sebuah kawasan yang masih berupa hutan lebat dan rawa-rawa. Dengan penuh semangat dan keyakinan, Pangeran Walangsungsang berangkat menuju tempat yang telah ditunjukkan oleh gurunya. Beliau tidak sendiri. Beberapa pengikut setia turut serta dalam perjalanan berat tersebut. Mereka bahu-membahu, menebang pohon, mengeringkan rawa, dan membangun gubuk-gubuk sederhana. Inilah langkah pertama Pangeran Walangsungsang dalam merintis sebuah peradaban baru, sebuah negeri yang kelak akan menjadi pusat penyebaran Islam dan perdagangan. Wilayah yang dibuka oleh Pangeran Walangsungsang dan para pengikutnya adalah tanah yang subur namun liar. Ilalang tumbuh tinggi menjulang, menutupi sebagian besar daratan. Dengan kerja keras tanpa kenal lelah, mereka berhasil mengubah hutan belantara menjadi sebuah perkampungan kecil yang sederhana. Gubuk-gubuk beratapkan dedaunan dan berdinding anyaman bambu mulai berdiri, menandai awal kehidupan baru di tempat tersebut. Perkampungan yang baru berdiri itu kemudian diberi nama Pedukuhan Tegal Alang-Alang. Nama ini sangat sesuai dengan kondisi awal wilayah tersebut yang dipenuhi oleh hamparan ilalang. Pangeran Walangsungsang, yang kini lebih dikenal dengan nama Ki Cakrabumi, memimpin pedukuhan tersebut dengan arif dan bijaksana. Beliau mengajarkan cara bercocok tanam, berburu, dan membangun tempat tinggal yang layak kepada para pengikutnya. Kabar tentang dibukanya Pedukuhan Tegal Alang-Alang mulai menyebar ke berbagai penjuru. Banyak orang dari daerah sekitar yang tertarik untuk datang dan menetap di sana. Mereka melihat adanya harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik di bawah kepemimpinan Ki Cakrabumi. Perlahan namun pasti, jumlah penduduk Tegal Alang-Alang semakin bertambah, dan perkampungan kecil itu pun mulai berkembang. Ki Cakrabumi tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan spiritual masyarakatnya. Beliau mengajarkan ajaran Islam yang telah dipelajarinya dari Syekh Nurjati kepada para penduduk. Sebuah tajuk atau musola sederhana didirikan sebagai pusat kegiatan keagamaan dan tempat berkumpul untuk beribadah serta belajar ilmu agama. Kehidupan di Tegal Alang-Alang diwarnai dengan semangat gotong royong dan nilai-nilai keislaman. Keberadaan Pedukuhan Tegal Alang-Alang menjadi tonggak penting dalam sejarah Cirebon. Inilah cikal bakal sebuah kota besar yang akan memainkan peran strategis di kemudian hari. Semangat juang dan kepemimpinan Ki Cakrabumi dalam membuka lahan baru dan membangun komunitas menjadi inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya. Tegal Alang-Alang adalah bukti nyata bahwa dari kesederhanaan dan kerja keras, sesuatu yang besar dapat terwujud. Seiring dengan bertambahnya penduduk dan berkembangnya aktivitas di Pedukuhan Tegal Alang-Alang, wilayah ini mulai dikenal dengan nama baru. Salah satu mata pencaharian utama penduduk saat itu adalah membuat terasi yang terbuat dari rebon atau udang kecil. Selain itu, mereka juga membuat air rebusan rebon yang disebut belendrang. Produk-produk ini kemudian diperdagangkan hingga ke berbagai daerah. Karena banyaknya aktivitas yang berkaitan dengan rebon, masyarakat sekitar menyebut daerah tersebut sebagai Cirebon, yang dalam bahasa Sunda berarti air rebon. Ada juga yang menyebutnya Grage, yang berasal dari kata negara G, berarti negara yang besar. Pendapat lain mengatakan Grage berasal dari kata Grage, sejenis udang. Lambat laun, penyebutan Cirebon atau Grage ini semakin populer dan melekat pada perkampungan yang didirikan oleh Ki Cakrabumi. Perkembangan pesat Tegal Alang-Alang menarik perhatian banyak pendatang dari berbagai suku bangsa dan latar belakang. Ada yang berasal dari Jawa, Sunda, Arab, Cina, dan berbagai daerah lainnya. Mereka datang untuk berdagang, mencari penghidupan baru, atau belajar agama. Keberagaman ini membuat Tegal Alang-Alang menjadi tempat pertemuan berbagai budaya dan tradisi. Melihat semakin banyaknya penduduk yang berasal dari berbagai etnis dan budaya yang berbeda-beda, Ki Cakrabumi kemudian memberikan nama baru yang lebih mencerminkan keberagaman tersebut. Beliau menamakan negeri yang dipimpinnya sebagai Caruban Nagari. Caruban berasal dari kata sarumban atau campuran, yang berarti negeri tempat bercampurnya berbagai macam suku bangsa,
bahasa, adat istiadat, dan mata pencaharian. Nagari berarti negara atau negeri. Dengan nama Caruban Nagari, Ki Cakrabumi ingin menekankan semangat persatuan dalam keberagaman. Beliau mengajarkan pentingnya toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan secara damai meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Caruban Nagari menjadi simbol sebuah masyarakat majemuk yang harmonis, di mana semua orang dapat hidup bersama dan berkontribusi bagi kemajuan negeri. Nama ini juga menjadi cikal bakal nama Cirebon yang kita kenal sekarang. Kabar tentang kemajuan Caruban Nagari dan kepemimpinan Ki Cakrabumi yang adil sampai ke telinga para penguasa di sekitarnya. Salah satunya adalah Ki Gedeng Danusela, seorang tokoh penting dari daerah tetangga. Ki Gedeng Danusela memiliki seorang putri cantik bernama Nyai Kencana Larang. Terkesan dengan kepribadian dan kepemimpinan Ki Cakrabumi, Ki Gedeng Danusela berniat menjodohkan putrinya dengan pemimpin Caruban Nagari tersebut. Pernikahan antara Ki Cakrabumi, yang juga dikenal sebagai Pangeran Walangsungsang, dengan Nyai Kencana Larang menjadi peristiwa penting dalam sejarah Caruban Nagari. Pernikahan ini tidak hanya menyatukan dua keluarga bangsawan, tetapi juga memperkuat posisi Caruban Nagari sebagai sebuah kekuatan baru di wilayah pesisir utara Jawa. Dari pernikahan ini, Ki Cakrabumi mendapatkan dukungan yang lebih luas dan memperkokoh legitimasinya sebagai seorang pemimpin. Setelah menikah, Ki Cakrabumi mulai menata sistem pemerintahan di Caruban Nagari dengan lebih terstruktur. Beliau membentuk lembaga-lembaga pemerintahan, mengangkat para pembantu untuk menjalankan roda administrasi, dan menetapkan aturan-aturan demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengalaman yang diperolehnya selama di Pajajaran dan bimbingan dari Syekh Nurjati, Ki Cakrabumi mampu membangun fondasi pemerintahan yang kuat dan stabil. Caruban Nagari di bawah kepemimpinan Ki Cakrabumi tumbuh menjadi sebuah negeri yang mandiri dan berdaulat. Meskipun pada awalnya masih berada di bawah pengaruh kerajaan Galuh dan kemudian Pajajaran, secara de facto Caruban Nagari telah memiliki otonomi yang cukup besar. Ki Cakrabumi tidak lagi mengirimkan upeti kepada Pajajaran, menandakan semakin kuatnya posisi Caruban Nagari sebagai entitas politik yang mandiri. Pembentukan pemerintahan yang teratur dan pernikahan agung dengan Nyai Kencana Larang menjadi tonggak penting dalam perjalanan Caruban Nagari menuju sebuah kesultanan. Ki Cakrabumi, dengan gelar Sri Mangana, berhasil meletakkan dasar-dasar sebuah negara yang kelak akan menjadi pusat penyebaran agama Islam dan pusat perdagangan yang ramai di Nusantara. Visi dan kepemimpinannya telah membawa Caruban Nagari ke gerbang kemajuan. Sementara itu, Nyai Larasantang, adik Pangeran Walangsungsang, setelah berkelana menimba ilmu, melanjutkan perjalanannya hingga ke Tanah Suci Mekah. Di sana, beliau menikah dengan seorang syarif dari Mesir bernama Syarif Abdullah Umdatuddin. Dari pernikahan ini, lahirlah seorang putra yang diberi nama Syarif Hidayatullah. Sejak kecil, Syarif Hidayatullah telah menunjukkan kecerdasan dan minat yang besar terhadap ilmu agama. Setelah dewasa dan mendapatkan pendidikan agama yang mendalam di Mesir dan Mekah, Syarif Hidayatullah merasa terpanggil untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Beliau mendengar kabar tentang negeri asal ibundanya, Tanah Jawa, yang masih banyak penduduknya belum mengenal Islam secara mendalam. Dengan restu dari ibunya, Syarif Hidayatullah berangkat menuju Jawa untuk menjalankan misi dakwah. Kedatangan Syarif Hidayatullah di Caruban Nagari disambut dengan tangan terbuka oleh uaknya, Ki Cakrabumi atau Sri Mangana, yang telah menjadi penguasa di sana. Sri Mangana melihat potensi besar dalam diri keponakannya tersebut. Dengan ilmu agama yang luas dan semangat dakwah yang tinggi, Syarif Hidayatullah diharapkan dapat membantu menyebarkan Islam dengan lebih luas di Caruban Nagari dan sekitarnya. Syarif Hidayatullah kemudian menetap di Gunung Jati, sebuah bukit yang menjadi tempat Syekh Nurjati berdakwah sebelumnya. Dari sinilah beliau memulai aktivitas dakwahnya. Dengan pendekatan yang bijaksana, tutur kata yang lembut, dan akhlak yang mulia, Syarif Hidayatullah berhasil menarik simpati banyak orang. Beliau mengajarkan Islam dengan cara yang mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat yang masih memegang teguh tradisi lama. Kehadiran Syarif Hidayatullah,
yang kemudian lebih dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati, membawa angin segar bagi perkembangan Islam di Caruban Nagari. Beliau tidak hanya berdakwah, tetapi juga membangun pusat-pusat pendidikan Islam dan menjalin hubungan baik dengan para tokoh masyarakat serta penguasa di daerah lain. Peranannya sangat besar dalam menjadikan Cirebon sebagai salah satu pusat penyebaran Islam terpenting di tanah Jawa. Seiring berjalannya waktu, Sri Mangana atau Pangeran Walangsungsang merasa usianya semakin senja. Beliau melihat bahwa Syarif Hidayatullah, keponakannya, memiliki kapasitas dan kemampuan yang mumpuni untuk melanjutkan kepemimpinan di Caruban Nagari. Dengan keikhlasan dan pandangan jauh ke depan, Sri Mangana memutuskan untuk menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1479 Masehi, Syarif Hidayatullah secara resmi dinobatkan sebagai penguasa Caruban Nagari, menggantikan Sri Mangana. Dengan naiknya Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin, status Caruban Nagari pun meningkat. Tidak lagi hanya sebagai sebuah kadipaten atau negeri bawahan, Caruban Nagari memproklamasikan diri sebagai sebuah kesultanan yang merdeka dan berdaulat, dengan Sunan Gunung Jati sebagai sultan pertamanya. Kesultanan ini kemudian dikenal dengan nama Kesultanan Cirebon. Di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Kesultanan Cirebon mengalami masa keemasan. Wilayah kekuasaannya semakin luas, mencakup daerah-daerah di pesisir utara Jawa Barat hingga sebagian Jawa Tengah. Cirebon menjadi pusat perdagangan yang ramai, disinggahi oleh para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Pelabuhannya menjadi salah satu yang terbesar dan tersibuk di Nusantara pada masa itu. Sunan Gunung Jati tidak hanya berhasil dalam bidang politik dan ekonomi, tetapi juga dalam bidang dakwah dan pengembangan budaya Islam. Beliau mendirikan Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang megah sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Beliau juga mengembangkan seni dan budaya Islam yang khas Cirebon, seperti seni ukir, batik, dan gamelan. Cirebon menjadi pusat peradaban Islam yang disegani. Berdirinya Kesultanan Cirebon di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati merupakan puncak dari perjuangan panjang yang telah dirintis oleh Ki Gedeng Tapa dan Pangeran Walangsungsang. Dengan visi kepemimpinan yang kuat dan landasan iman yang kokoh, Sunan Gunung Jati berhasil membawa Cirebon menuju puncak kejayaan, menjadikannya salah satu kesultanan Islam terpenting dalam sejarah Indonesia. Warisan beliau terus dikenang hingga kini. Nama Cirebon, yang kita kenal hingga saat ini, memiliki beberapa versi asal-usul dan makna yang menarik. Salah satu versi yang paling populer, seperti yang telah disinggung sebelumnya, berasal dari kata Cirebon, yang berarti air rebusan udang kecil atau terasi. Hal ini merujuk pada mata pencaharian utama masyarakat pesisir Cirebon pada masa awal yang banyak memproduksi terasi dan petis dari rebon. Versi lain menyebutkan bahwa Cirebon berasal dari kata caruban, yang berarti campuran. Ini mengacu pada kondisi masyarakat Cirebon yang sejak awal terbentuk dari percampuran berbagai suku bangsa, bahasa, dan budaya. Ada juga yang mengaitkan nama Cirebon dengan kata sarumban, yang memiliki makna serupa dengan caruban, yaitu tempat berkumpulnya berbagai unsur. Semua versi ini menunjukkan karakter Cirebon sebagai kota yang terbuka dan majemuk. Terlepas dari berbagai versi etimologinya, nama Cirebon telah melekat kuat dan menjadi identitas bagi sebuah wilayah yang kaya akan sejarah dan budaya. Nama ini menyimpan jejak perjalanan panjang dari sebuah pedukuhan kecil, hingga menjadi kesultanan yang besar dan berpengaruh. Di dalam nama Cirebon terkandung semangat para perintis, kearifan para pemimpin, dan keberkahan para wali. Warisan Cirebon tidak hanya berupa bangunan-bangunan bersejarah seperti keraton dan masjid agung, tetapi juga nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendahulunya. Semangat toleransi, keterbukaan terhadap perbedaan, kegigihan dalam berusaha, dan ketaatan dalam beragama adalah sebagian dari warisan tak ternilai yang terus hidup dalam denyut nadi masyarakat Cirebon hingga kini. Kisah asal-usul Cirebon adalah cerminan dari dinamika sejarah Nusantara, di mana proses akulturasi budaya, penyebaran agama, dan pembentukan identitas bangsa terjadi secara harmonis. Dari Tegal Alang-Alang hingga Caruban Nagari, dan akhirnya menjadi Kesultanan Cirebon,
Setiap tahap perkembangannya memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan, kepemimpinan yang bijaksana, dan kekuatan iman dalam membangun peradaban. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.